Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hamidah. Saya dari Lokal 2H Regular Program Studi S1 Administrasi Publik Setia Montai dengan MPM 212308322. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video pembelajaran kepada kalian semua mengenai mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup, sekaligus untuk memenuhi tugas middle test yang diberikan Bapak Ahmad Jumadi SAPMT. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas secara lebih jauh mengenai kependudukan, pengertian kependudukan, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kependudukan. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil permasalahan kependudukan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Mari simak videonya sampai habis agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kependudukan atau sering dikenal dengan istilah demografi merupakan gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan graphein, yang artinya rakyat dan tulisan. Demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Analisis kependudukan tersebut dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk, terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan, sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Dari materi kependudukan ini, saya mengambil permasalahan kependudukan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengendalian jumlah penduduk masih menjadi agenda utama baik bagi pemerintah Indonesia maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Selain permasalahan kuantitas, permasalahan seperti kualitas penduduk, persebaran penduduk yang tidak merata, serta masih kurang lengkapnya sumber data kependudukan menjadi fokus pemerintah dalam upaya mensejahterakan penduduknya. 4 masalah kependudukan ini menjadi fokus baik pemerintah pusat maupun provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Untuk mengatasinya, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus jeli melihat sebab dari tingginya kuantitas penduduknya. Kasus di Kalimantan Selatan, jumlah penduduk yang terus meningkat disebabkan karena adanya kebiasaan pernikahan pada usia dini. Ditambah lagi, komposisi umur penduduk Kalimantan Selatan adalah kelompok penduduk usia muda. Hal ini tentu saja menjadi faktor pendukung dari natalitas. Untuk itu perlu kerjasama antara beberapa pihak, bukan hanya sektor pemerintahan saja. Lembaga-lembaga non-government perlu juga dirangkul untuk bersama-sama mengendalikan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan. Awal tahun 2013, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengadakan seminar Grand Design pengendalian kuantitas penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Seminar Grand Design atau rancangan besar merupakan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana secara terpadu lintas sektor dengan mengacu proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2040. Grand Design kependudukan dimaksudkan agar pemerintah mampu memenuhi pelayanan masyarakat sesuai perkembangan penduduk, termasuk aspek-aspek kuantitas dan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas, dan administrasi penduduk. Diharapkan dengan adanya sosialisasi Grand Design kependudukan ini, penduduk akan tumbuh seimbang dan berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta mampu berperan dalam pembangunan.
Tugas yang cukup berat ini tentunya tidak menjadi beban BKKBN semata, melainkan juga sektor lain. Oleh karena itu, pemerintah telah membagi ke dalam 3 kelompok kerja. Yang pertama, kelompok kerja pengendalian kuantitas penduduk yang dipimpin oleh BKKBN. Yang kedua, ada kelompok kerja kualitas penduduk yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Dan yang ketiga, ada kelompok kerja database penduduk dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pembagian masing-masing kelompok kerja, maka pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pihak BKKBN adalah mengenai pengendalian kuantitas penduduk. Meskipun demikian, berikut akan diuraikan mengenai 4 masalah atau problem kependudukan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya. Yang pertama ada kuantitas penduduk. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan tidaklah terlalu besar, yaitu sekitar 6% saja. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan yaitu 3.626.119 orang yang terdiri dari 1.834.928 laki-laki dan 1.791.191 perempuan. Meskipun demikian, data sensus penduduk menunjukkan adanya peningkatan yang besar pada laju pertumbuhan penduduknya. Kuantitas atau jumlah penduduk Kalimantan Selatan diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan proyeksi laju pertumbuhan penduduk tahun 2000 sampai 2025, maka baik nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Meskipun demikian, dikhawatirkan apabila jumlah penduduk tidak dikendalikan akan membawa dampak yang kurang baik bagi pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk masing-masing kabupaten maupun kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup tinggi. Kota Banjarbaru mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kota ataupun kabupaten lainnya, yaitu sekitar 4,87%. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah, yaitu sekitar 0,85%. Sedangkan kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk paling banyak, laju pertumbuhan penduduknya terendah keempat setelah Kabupaten Balangan, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Selatan yaitu sekitar 1,70% saja. Yang kedua ada kualitas. Berbicara mengenai kualitas penduduk, maka data yang bisa dipakai adalah data yang mengenai pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan. Manusia tidak hanya berperan sebagai penikmat hasil pembangunan itu saja, melainkan juga sebagai modal dan pelaku pembangunan. Falsafah yang mendasari pembangunan mengacu pada 3 komponen yaitu 1. Pembangunan oleh rakyatnya, 2. Pembangunan untuk rakyat, dan yang terakhir yaitu pembangunan oleh rakyat. Di masa sekarang, banyak daerah-daerah yang mengukur kemajuan daerahnya dengan mengaitkan bagaimana manusia itu dibangun. IPM mempunyai dimensi dan indikator-indikator. Dimensi IPM dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama, lamanya hidup dengan indikator yaitu angka harapan hidup pada saat lahir. Yang kedua, pengetahuan dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan yang ketiga, ada kehidupan yang layak dengan indikator pengeluaran per kapita. Berdasarkan data yang didapat, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah IPM nasional. Dengan demikian, selain permasalahan kuantitas atau jumlah penduduknya, Provinsi Kalimantan Selatan juga perlu meningkatkan kualitas hidup penduduknya, diantaranya yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga ada mobilitas. Mobilitas adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan pada mobilitas adalah adanya persebaran penduduk yang tidak merata, baik antar pulau, provinsi, kabupaten maupun antar perkotaan dan perdesaan. Seperti yang kita ketahui,
bahwa Pulau Jawa yang luasnya hanya kurang lebih 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia dihuni kurang lebih 60% penduduk Indonesia. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 28,11% dari luas Indonesia hanya dihuni kurang lebih 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Mobilitas yang tidak merata menyebabkan pembangunan yang tidak merata terutama di daerah yang jarang penduduknya. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang terpadat. Hal ini menunjukkan bahwa arus urbanisasi terpusat di ibu kota provinsi tersebut. Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih beragam, fasilitas kesehatan yang mudah ditemui, tempat hiburan yang lebih lengkap, fasilitas pendidikan yang lebih banyak menjadi magnet bagi para pendatang. Hal ini menjadi pekerjaan rumah juga bagi Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyeimbangkan persebaran penduduk yang kurang merata. Yang keempat, ada sumber data. Sumber data kependudukan di Indonesia ada 3, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei. Dari ketiga macam sumber data kependudukan tersebut, masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelemahan dari sensus penduduk yaitu kesalahan cakupan di mana tidak seluruh penduduk tercacah 2 kali, dan tempat yang sulit dijangkau. Sumber kedua yaitu registrasi penduduk. Data registrasi penduduk mencatat mengenai variabel demografi yaitu mencatat kelahiran, kematian, datang dan pergi. Sumber data yang ketiga yaitu survei, di mana sifatnya lebih luas dan mendalam. Pada umumnya, survei dilakukan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat bergerak sendiri dalam memecahkan berbagai persoalan kependudukan. Perlu adanya kerjasama dari beberapa elemen. Pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan terutama oleh BKKBN adalah mengenai kuantitas penduduk. Bagaimana caranya agar laju penduduk turun sehingga tidak terjadi ledakan penduduk di masa yang akan datang? Beberapa solusi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah pendewasaan usia perkawinan dan perlunya digiatkan kembali program keluarga berencana. Pendewasaan usia perkawinan penting dilakukan mengingat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 menempati ranking pertama dalam pernikahan usia dini. Faktor orang tua dan beberapa penelitian ternyata menjadi pendorong tingginya pernikahan di usia dini tersebut. Selain itu, faktor ekonomi dan budaya turut menyumbang tingginya angka nikah muda di Kalimantan Selatan. Pendewasaan usia perkawinan menjadi penting bukan hanya untuk dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga turut mengurangi tingginya angka kematian bayi, angka kematian anak, dan angka kematian ibu. Dilihat dari sisi medis atau kesehatan, pendewasaan usia perkawinan juga menjadi suatu keharusan. Usia ideal untuk menikah bagi pria adalah 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Hal ini dikarenakan fungsi reproduksi sudah siap untuk dibuahi sehingga mendukung kelancaran persalinan. Dengan demikian, penting sekali diterapkan pendewasaan usia perkawinan. Menurut Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pendewasaan usia perkawinan mempunyai tujuan yang baik. Apakah dilihat dari sisi medis atau psikis? Pendewasaan usia perkawinan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja dalam merencanakan keluarga. Sebelum memutuskan untuk menikah, perlunya dipertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosi, pendidikan, sosial, ketahanan ekonomi, serta kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan reproduksi laki-laki. Yang kedua ada program keluarga berencana bagi generasi muda. Program keluarga berencana pada tahun 90-an sempat berhasil mengendalikan pertambahan penduduk yang harus dibangkitkan kembali. Hal ini penting sekali mengingat komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin Provinsi Kalimantan Selatan adalah penduduk usia muda. Perubahan struktur penduduk usia muda yang lebih besar menarik karena penduduk remaja yang sedang tumbuh sesungguhnya merupakan hasil pendewasaan dari orang tua yang belum tersentuh program KB pada zamannya. Ini berarti anak-anak yang sekarang dewasa dan menjadi orang tua muda
adalah pasangan yang rawan menimbulkan baby boom baru. Penduduk remaja yang mendominasi harus diikuti dan didampingi dengan program KB yang lebih lincah. Mereka harus didampingi dengan program KB oleh BKKBN atau lembaga semacamnya sampai ke tingkat daerah. Komitmen untuk BKKBN tingkat kabupaten dan kota harus sangat tinggi agar diperoleh sumber daya yang berkualitas karena dilahirkan oleh orang tua dengan jarak kelahiran yang wajar. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan kependudukan yang dihadapi pemerintah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat diselesaikan sendiri. Begitu kompleksnya permasalahan baik dari segi kuantitas, kualitas, mobilitas, maupun sumber data. Hendaknya dihadapi dan diselesaikan secara bersama. Untuk itu perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak, bukan hanya sektor pemerintahan, pihak lembaga swadaya masyarakat, akademisi, koalisi kependudukan, maupun pemuka agama perlu dirangkul untuk mewujudkan tujuan bersama. Perlu kiranya penyuluh lapangan dengan basic, dakwah maupun pemuka agama dalam hal ini, dai diajak untuk bersama-sama memberi solusi dalam hal pengendalian jumlah penduduk di Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan pengetahuan atau informasi masyarakat mengenai keluarga berencana masih kurang sehingga masyarakat saat ini masih perlu informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai keluarga berencana agar mendapatkan keputusan yang terbaik bagi keluarga. Selama ini, sepertinya pemerintah dalam hal ini, BKKBN masih kurang memanfaatkan tenaga-tenaga penyuluh ataupun dai dalam program pengendalian penduduknya. Apalagi bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang notabene adalah masyarakat yang agamis, sehingga pendekatan yang dilakukan pun seharusnya juga pendekatan yang ilmiah dan agamis. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, terutama sektor-sektor di luar pemerintahan, supaya apa yang menjadi tujuan dari pemerintah khususnya BKKBN yaitu mengendalikan jumlah penduduk menjadi berhasil.